Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam acara Today Sermon. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, memberkati kita dan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang dahsyat dan luar biasa, kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Engkau sungguh baik bagi kami, menyediakan waktu untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu hamba undang Roh Kudus untuk menyertai dan memberkati hamba, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh disampaikan dengan sederhana dan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini di mana-mana kita lihat ada euforia tentang memeriahkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana-mana dari umur, tiap-tiap umur, yang tua, yang muda, di instansi pemerintah, bahkan di lingkungan kita masing-masing, ada saja yang dilakukan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena pada hari atau pada tanggal 17 Agustus yang akan datang, itu kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan mendengarkan atau kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Firman yang Memerdekakan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari
Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 yang berjudul kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan atau pembebasan dari tekanan apapun itu adalah suatu dambaan semua orang. Kemerdekaan didambakan oleh setiap orang dalam kehidupan kita masing-masing, karena dengan kemerdekaan kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita dan yang menjadi keinginan Tuhan. Menjadi hamba adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak diinginkan oleh semua orang. Oleh sebab hamba adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk dirinya sendiri. Dia dibawa tekanan dan dia dibawa intimidasi oleh orang-orang yang memperhamba dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan konteks yang kita sudah baca tadi tentang firman, tentang kebenaran yang memerdekakan. Firman ini memberitakan kepada kita tentang dua hal yang saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara sekalian, yaitu yang pertama, firman yang memerdekakan kita. Pada pembacaan kita ayat 31b sampai 30 ayat yang ke-32, maka kita akan benar-benar merdeka, karena dari firmanlah kita mengetahui kebenaran yang memerdekakan itu. Oleh karena kita mendengarkan firman atau kita mengenal firman Tuhan itu, maka firman itu yang akan memerdekakan kita. Kita mengetahui apa yang baik, apa yang jahat, sehingga kita bisa melakukan yang diberikan kepada kita yang terbaik. Kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka itulah kemerdekaan yang sejati yang kita alami. Mungkin kita masing-masing sering jatuh bangun dalam dosa, tetapi karena ada firman yang mengingatkan kita, sehingga firman itu menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran yang membebaskan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, mengingatkan kita akan suatu rambu-rambu yang harus kita lakukan, rambu-rambu yang kita harus ikuti, rel yang kita ikuti, sehingga dalam kehidupan kita berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang memerdekakan. Hal yang kedua, tentang hamba dosa. Orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang atau manusia yang berbuat dosa, maka sebenarnya dia selalu di bawah tekanan dosa atau di bawah kuasa dosa itu sendiri, sehingga kehidupan orang itu tidak akan bebas. Seorang yang masih menjadi hamba dosa tidak mengalami kebebasan, tetap terikat. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, karena kita sudah dibebaskan lewat penebusan darahnya di atas kayu salib, yang memerdekakan kita dari kuasa dosa, yang memerdekakan kita dari kuasa maut, sehingga kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh dosa itu sendiri. Marilah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan mempelajari firman-Nya, sehingga apabila godaan-godaan dunia yang jahat ini datang kepada kita, maka kita bisa memilih mana yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mana yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari banyak godaan yang datang kepada kita, tapi kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-34 sampai yang ke-36, kita tidak akan diperhamba lagi oleh dosa. Karena kalau kita diperhamba dengan dosa, maka kita akan tinggal di luar. Tetapi kalau kita sudah dibebaskan oleh kuasa
anak domba Allah, yaitu dalam Yesus Kristus, maka kemerdekaan itu kita akan raih dan kita benar-benar merdeka. Kita akan mendapatkan ahli waris sebagai anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai anak, karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari tetap kita jaga hubungan kita dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa dosa, dan kita jangan lagi diperhamba dengan dosa, karena dosa tidak akan memerdekakan kita, tetapi dia akan mengikat kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, untuk saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi biarlah kuasa Roh Kudus akan tetap menuntun sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi hamba dosa, tetapi lewat firman Tuhan kami dimerdekakan untuk tetap hanya terfokus kepada Tuhan, hanya memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami menjadi manusia yang benar-benar dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.